Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Maulana, salah satu mahasiswa peternakan Universitas Pajajaran. Dan di sini saya bersama dengan Bapak Aan, salah satu dosen dari peternakan Universitas Pajajaran. Lalu Pak, perkenalkan diri. Baik, terima kasih Kang Irfan. Perkenalkan saya Aan Mediasa. Saya di Fakultas Peternakan sebagai staf pengajar. Majoring saya di ruminansia kecil atau keahlian saya di ruminansia kecil atau small ruminant. Saya merupakan salah satu anggota dari lab produksi ternak potong. Saya salah satu staf di lab produksi ternak potong. Mungkin hari ini kita akan berbincang-bincang ya, katanya kemarin minta waktu nih Pak Evan mau berbincang-bincang, mudah-mudahan diskusi singkat kita bisa memberikan pencerahan pada masyarakat ya. Iya Pak. Nah mungkin pada saat ini gitu ya Pak, sering kali ada stigma nih Pak bahwa daging domba itu menyebabkan hipertensi dan kolesterol. Nah, mungkin dari Bapak sebagai praktisi sekaligus dosen, apakah bisa gitu Pak menjelaskan bahwa hal tersebut apakah benar atau tidak? Gitu, Pak? Oke, Kang Irfan, jadi suka lucu juga ya. Jadi ketika kita tarik flashback dan memang kita tarik sebelumnya, dari beberapa buku yang saya baca karena saya muslim, makanan yang paling disukai Rasulullah itu adalah daging domba selain dari madu. Logikanya sederhananya, masa sih orang yang terpilih dibilangkan memakan makanan yang tidak sehat? Kan itu ya. Kalau untuk yang muslim pasti sangat percaya. Bagi yang muslim mungkin sedikit saya ulas mungkin tentang stigma negatif dari daging domba. Bukan kata saya nih, dari beberapa jurnal yang saya baca, beberapa literatur yang saya baca juga, sebetulnya anggapan tentang masyarakat tentang daging domba itu yang berkembang di masyarakat itu kan kolesterol, ya darah tinggi, pemicu darah tinggi dan lain sebagainya. Sebetulnya kan ini kalau menurut saya, ketika ada hal-hal yang memang berkaitan dan memang mengarah ke arah negatif, itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi sebetulnya bukan dari daging dombanya Kang, tapi dari how to cooknya. Jadi cara memasaknya. Kalau di kita kan biasanya masak daging domba itu makannya terutama pas kurban. Ya, kurban kan banyak dapat dari masjid, dari tetangga dan sebagainya gitu. Masak sekaligus banyak. Nah, nggak habis, dihangatkan lagi. Nah, jadi terkumpul di situ lemak-lemak jenuh. Lalu mungkin makannya karena takut basi atau takut apa, makannya berlebihan. Dan di kita olahan daging domba biasanya sama nasi juga. Nah, itu mungkin hal-hal yang memang akan menyebabkan efek-efek negatif. Selain itu, bumbu yang dipergunakan juga itu sedikit banyak bisa mempengaruhi. Misal kita masak gulai, sebetulnya bukan dagingnya yang berbahaya, tapi santannya gitu ya yang berbahaya. Nah, itu intinya ke arah how to cook-nya yang menurut saya yang lebih banyak bermasalah. Selain itu, pemilihan daging. Kadang-kadang di kita kan tidak makan hanya dagingnya saja, ada lemaknya, ada jeroannya, dibabat habis, masukin ke kuali. Nah, itu yang bermasalah itu. Sebetulnya saya yakin itu aman untuk dikonsumsi, tapi pemilihan daging dan bagaimana cara masaknya, nah itu yang menjadi hal yang mendasar. Itu mungkin kan? Oke, baik Pak. Nah mengenai tadi gitu Pak, kan daging domba ini sebenarnya banyak manfaatnya juga gitu Pak, sampai dicontohkan menjadi makanan favorit dari Rasulullah. Tentunya kan ada kandungan-kandungan yang bermanfaat banget gitu ya Pak. Nah, kandungan apa saja sih Pak yang sebenarnya terkandung dalam hal tersebut? Oke, walaupun saya bukan gizi ya, tapi sedikit mungkin saya pernah membaca juga dari beberapa literatur. Yang paling banyak atau paling penting itu ya daging domba merupakan salah satu sumber protein, jelas. Nah, sumber protein terutama kalau misalnya pemilihan yang bagus, partinya atau bagian dari daging mana itu yang bagus, itu bisa menjadi sumber protein untuk orang-orang yang mengurangi karbohidrat, menambah protein. Jadi kalau pengen langsing,
itu biasanya bisa makan daging domba. Lalu yang selanjutnya itu ada asam folat, lalu ada juga vitamin B12, lalu ada juga zinc, zat besi, itu merupakan zat-zat penting yang ada di dalam daging domba itu. Malah kalau untuk di negara Inggris kalau nggak salah, itu selalu dianjurkan itu memakan daging domba setelah diselangi 2 daging lain atau 3, 2 atau 3 saya lupa. Jadi misalnya gini kan, hari ini saya makan daging domba lamb, domba muda. Besok saya makan daging ayam, besok lagi saya makan daging sapi. Nah yang ketiganya tuh berikutnya tuh harus daging domba lagi. Nah berikutnya misalnya terserah mau makan daging apa, kalau di sana mungkin ada mereka karena kebanyakan mayoritas orang muslim bisa daging babi atau daging apa ya. Tapi ya, berikutnya lagi ketiganya lagi daging domba lagi dianjurkan. Terutama kalau misalnya saya baca juga itu sangat dianjurkan untuk balita. Kan bayang, balita saja yang kecil dianjurkan di sana, tapi di kita justru malah jangan dilarang ya. Padahal itu kalau menurut saya ketika balita aman untuk dikonsumsi, kita juga apalagi yang dewasa sangat aman untuk mengkonsumsi. Nah itu mungkinnya hal yang perlu diluruskan, stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Jadi banyak kandungannya, banyak sekali. Asam folat tadi ya, lalu omega 3, lalu zinc, lalu jelas protein, lalu vitamin B12 dan mungkin banyak yang kandungan-kandungan lainnya mungkin yang bisa saya sebutkan satu-satu yang bisa mencukupi kebutuhan gizi dan memang akan menambah kita lebih sehat gitu.